Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih untuk Sobat Helmi yang telah mengklik video ini. Diharapkan bagi pemirsa Sobat Helmi diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran untuk kelas 12 tentang budidaya unggas petelur, yaitu mengenai sistem produksi budidaya unggas petelur. Baik, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari ya. Jadi diharapkan siswa dapat memahami perencanaan usaha budidaya unggas petelur, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan, siswa diharapkan dapat menyusun perencanaan usaha budidaya unggas petelur, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Baik, untuk materi pembelajaran pada budidaya unggas petelur, di sini ada beberapa poin ya yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perencanaan, lalu yang kedua sistem produksi, lalu yang ketiga evaluasi kegiatan usaha, lalu yang keempat mengenai media promosi, dan yang kelima sistem penjualan konsinyasi. Tapi pada pertemuan kali ini materi pembelajaran yang akan dipelajari adalah bagian yang B, yaitu sistem produksi budidaya unggas petelur. Baik, pada sistem produksi, dalam hal memulai bisnis usaha budidaya unggas petelur ada 3 hal utama yang harus diperhatikan. Untuk sistem produksinya antara lain, yang pertama, kita harus memilih lokasi yang cocok dengan jenis unggasnya. Lalu yang kedua, kita pilih jenis unggas petelurnya ya. Bisa ayam atau bebek atau burung dara. Lalu yang ketiga, jarak antara lokasi budidaya dengan sumber pakan. Jadi diharapkan jarak kandangnya sangat mudah untuk didapatkan mengenai pakannya. Lalu untuk lokasi lebih baik jauh dari pemukiman warga. Ya, lanjut untuk jenis-jenis unggas petelur. Di sini yang pertama kita bisa budidaya jenis ayam ras ya. Lalu yang kedua ayam broiler. Lalu ketiga ayam kampung. Yang keempat ayam keduk, dan yang kelima ayam Arab. Nah, ini tinggal dipilih saja jenis ayamnya. Lalu untuk jenis-jenis unggas petelur, hewan yang termasuk ke dalam kategori unggas adalah hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung ya, burung-burungan. Kelompok unggas memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sayap, lalu memiliki bulu ya. Lalu yang ketiga memiliki kaki dan memiliki paruh. Nah, ini adalah jenis-jenis kategori daripada unggas. Kemudian produk unggas petelur yang dapat dikonsumsi, yang pertama yaitu dari telur ayam. Ya, kita lihat warnanya, telur ayam warnanya kuning ya. Lalu ada telur bebek warnanya biru muda. Lalu telur puyuh seperti ini, bentuknya ada topolan hitamnya. Lalu ada telur tetas atau anakan. Jadi kita dari telur bisa ditetaskan. Selanjutnya untuk persiapan kandang unggas petelur, untuk model kandang dibedakan menjadi 3 macam ya. Yang pertama kandang untuk anak unggas, lalu ada kandang grower untuk pembesaran ya. Jadi ayam atau bebek kita besarkan di dalam kandang grower. Lalu yang ketiga kandang layer. Kandang layer ini untuk ayam yang dikhususkan untuk ayam betina untuk bertelur. Jadi dibuat sekat-sekat, satu ayam satu sekat. Jadi nanti telurnya akan jatuh ke dalam kandang seperti itu. Ini untuk kandang layer. Nah, berikut ini adalah tampilan dari kandang anak unggas ya. Kita bisa buat desainnya seperti ini. Lalu jangan lupa diberikan tempat untuk minumnya dan makannya ya.
Lalu diberikan juga lampu ya, lampu untuk penghangat daripada ruangan, daripada kandang, jadi tidak kedinginan. Nah, ini contoh untuk kandang anak unggas. Nah, berikut adalah kandang grower. Nah, untuk kandang grower atau penumbuhan kita bisa satukan saja untuk ayam. Jadi kita buat ayam tersebut menjadi lebih besar. Nah, sedangkan untuk kandang layer ini kita buat terpisah ya. Jadi ayam-ayamnya itu kita buat sekat. Jadi nanti telurnya akan lebih mudah untuk kita ambil. Ya, ini adalah bentuk contoh daripada kandang layer. Selanjutnya, kondisi kandang yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu temperatur kandang sebaiknya diatur sebesar kurang lebih 39 derajat Celcius. Lalu yang kedua, kelembapan kandang berkisar antara 60 sampai 65% ya. Kemudian ketiga, penerangan kandang digunakan untuk memudahkan pengaturan kandang supaya tata letak kandang sesuai dengan fungsi bagian-bagian kandang. Yang keempat, kondisi kandang tidak harus dari bahan yang mahal ya. Jadi seadanya saja juga bisa, atau dari bahan yang murah seperti bambu ya. Jadi tidak perlu mahal, dan bisa dipilih juga bahan yang cukup sederhana tetapi tahan lama. Oke, lanjut. Untuk pemilihan lokasi kandang, yang pertama, lokasi kandang terletak jauh dari keramaian dan permukiman penduduk ya. Jadi untuk menjaga ketertiban ya, taruh lokasi kandang usahakan jauh dari permukiman. Lalu yang kedua, lokasi mudah dijangkau oleh alat transportasi dan mudah menjangkau lokasi tempat pemasaran. Ya, kalau bisa seperti ini ya. Lokasinya mudah di pinggir jalan atau di sawah, tetapi mudah diakses oleh kendaraan roda 4. Lalu yang ketiga, kondisi lingkungan kandang mempunyai iklim yang kondusif untuk produksi dan produktivitas ternak. Nah, jadi usahakan iklimnya itu atau suhunya dapat kita atur. Lalu yang keempat, lokasi tidak rawan penggusuran untuk beberapa periode produksi. Nah, ini berarti kita harus memiliki lahan yang benar-benar milik kita sendiri ya. Usahakan seperti itu, jangan sampai sewa atau sewa lahan ya. Jadi itu akan mengakibatkan biaya produksi lebih tinggi. Oke, lanjut untuk pemilihan bibit unggul. Yang pertama, kita dapat membeli telur tetas ya dari induk yang dijamin keunggulannya. Lalu yang kedua, kita juga bisa membeli indukan daripada ayam atau bebek. Jadi kita mulai dari bibit itu dari indukannya atau yang sudah besar atau dewasa. Lalu yang ketiga, kita juga bisa membeli dengan cara anakan atau ayam atau bebek ya, anakan. Untuk anakan ayam disebut dengan day old chicken. Lalu untuk anakan dari bebek itu disebut dengan day old duck atau anak itik atau anak bebek ya. Nah, ini anak ayam, lalu ini anak bebek. Selanjutnya untuk pemeliharaan kesehatan hewan ternak. Yang pertama, kita bisa melakukan pemberian makan dan minum ya secara teratur. Lalu yang kedua, pengaturan cahaya ya. Jadi usahakan ruangan kandang selalu hangat. Lalu yang ketiga, penimbangan. Lalu yang keempat, pengendalian penyakit. Nah, untuk pengendalian penyakit kita bisa berikan vaksin ya, baik dari mulut atau melalui mata atau disuntik. Ya, proses selanjutnya adalah pemanenan. Pada masa panen, telur yang telah dihasilkan unggas petelur harus diletakkan di atas nampan telur atau bisa juga pakai egg tray. Nah, petugas yang mengambil telur harus memilah telur yang normal dan abnormal. Jadi nanti dipisahkan telur yang abnormal kita mungkin pisahkan ya, mungkin untuk pakan yang lain gitu. Ya, ini untuk proses pemanenan telur. Ya, ini untuk pengemasan telur. Ya, kita bisa buat kemasan telur dengan cara mencari kemasan sesuai banyaknya telur yang akan dikirim. Pilih bentuk yang memiliki sekat ya, berbahan agak lentur dan berongga. Ya, kita lihat sini
tampilan daripada egg tray macam-macam ya. Nah, ini tergantung dari banyaknya telur. Ada yang berukuran untuk 10 butir ya, ini 10 butir. Kemudian ada yang 8 nih, 8. Nah, ini ada yang berisi 5 butir. Nah, ini lebih banyak. Jika lebih banyak, lebih dari 10 atau 20, kita bisa egg tray seperti ini. Menggunakan egg tray yang memuat telur lebih banyak. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalimat terakhir untuk motivasi kalian belajar yaitu, orang bijak belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik jempol ke atas dan klik tombol subscribe serta bel di bawah video untuk mendapatkan info terbaru di channel ini. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.